Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 izin perkenalkan diri. Nama saya Salim Setiawotomo. Saya Domenica Isabel Kusuma. Saya Katarina Fosli Salim. Saya Sabila Fianuriani. Saya Tiasela Dayani. Saya Ahmad Dayanul Amira. Saya Adinda Fitriana. Saya Brilian Alifibowo yang akan menjelaskan materi tentang hiperbola. Ya, terima kasih. Halo teman-teman, di kesempatan kali ini saya Brilian Alifibowo dan teman saya Katarina Fosli akan menjelaskan tentang definisi hiperbola dan dua macam hiperbola. Hiperbola adalah kedudukan titik-titik yang selisih jaraknya terhadap dua titik tertentu adalah tetap. Dua titik tertentu tersebut disebut dengan fokus hiperbola, yaitu F1 dan F2, sedangkan selisih jaraknya sama dengan panjang lingkup nyata. Nah, di hiperbola itu ada dua macam hiperbola. Yang ini namanya horizontal dan ini namanya vertikal. Dengan keterangan Untuk F1 dan F2 ini disebut dengan fokus hiperbola, sedangkan untuk F1 dan F2 disebut dengan sini nyata. Nah, setelah ini kita akan lanjut ke unsur-unsur hiperbola. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang unsur-unsur hiperbola. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan, hiperbola itu terdiri dari dua macam, yaitu hiperbola horizontal dan hiperbola Vertikal. Nah, di sini kami akan menjelaskan unsur-unsur yang sudah kami tulis yang mencakup 9 poin yang akan kita jelaskan. Yang pertama yaitu titik fokus. Titik fokus merupakan titik tertentu yang bukan merupakan himpunan titik pada hiperbola. Nah, titik fokus di hiperbola horizontal yaitu F1 dan F2. Letaknya di sini, teman-teman. F1 dan F2. Lalu titik puncak. Titik puncak yaitu titik potong hiperbola dengan sumbu utama. Titik puncaknya itu P1 dan P2. Lalu titik pusatnya yaitu di sini. Lalu saya akan menjelaskan sumbu utama atau transversal yang merupakan sumbu X yang horizontal ini. Lalu sumbu sekawan atau garis yaitu sumbu Y yang tegak lurus. Dan amsitot. Amsitot adalah garis mendekati hiperbola dari jauh, tak hingga, dan melalui titik pusat hiperbola. Nah, amsitotnya yaitu garis A1 dan A2 yang dimana garis itu mendekati hiperbola dari jauh, tak hingga, dan melalui titik pusat. Titik pusatnya kan ini. Nah, ini kan dilalui. Nah, garis A1 melalui titik pusat dan garis A2 melalui titik pusat yang disebut dengan amsitot. Lalu untuk sumbu imajiner yaitu AB. Sumbu imajiner yang saya pahami yaitu garis yang tegak lurus dengan sumbu Y atau sumbu sekawan. Nah, lactus rectumnya itu CD, maaf tadi salah, CD dan EF. Nah, ini dan ini disebut dengan lactus rectum. Nah, rumusnya yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, di mana rumus C kuadrat A kuadrat plus B kuadrat didapatkan dari segi garis yang membentuk bangunan segitiga ini ya teman-teman. Ini A, ini B, dan ini C. Lalu selanjutnya hiperbola vertikal akan dijelaskan oleh Katarina Fosli. Yang pertama titik fokus. Titik fokus itu adalah titik tertentu yang bukan merupakan himpunan titik pada hiperbola. Titik fokusnya ada F1 dan F2 ya teman-teman. Yang kedua ada titik puncak. Titik puncak itu titik potong hiperbola dengan sumbu utama. Titik puncaknya F1 ini sendiri. Yang ketiga titik pusat. Titik pusat titik dari tengah air. Yang keempat sumbu utama atau sumbu transversal.
ini yang disebut dengan Adduction Rectum pada hiperbola vertikal. Untuk rumusnya masih sama, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, mana garis yang membentuk bangunan segitiga. Nah, itu saja yang bisa kami jelaskan. Mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan atau mungkin tulisan yang mungkin belum jelas dan gambar yang mungkin masih perlu kami perbaiki biar menjadi evaluasi bagi kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai unsur-unsur hiperbola. Nah, kalian pasti sudah belajar tentang definisi dan pengertian apa itu hiperbola. Nah, sekarang kita kupas satu persatu mengenai unsur-unsur hiperbola. Unsur-unsur hiperbola terdiri dari 4 macam. Yang pertama ada unsur hiperbola horizontal pada titik pusat 0,0. Yang kedua ada unsur hiperbola vertikal pada pusat 0,0. Selanjutnya, yang ketiga ada unsur hiperbola horizontal pada titik pusat P,I. Dan yang keempat ada unsur hiperbola vertikal pada titik pusat P,I. Nah teman-teman, selanjutnya kita kupas satu persatu mengenai unsur-unsur hiperbola tersebut. Hai teman-teman, nah selanjutnya kita akan mengupas satu persatu mengenai unsur-unsur hiperbola. Yang pertama ada unsur hiperbola horizontal pada titik pusat 0,0. Nah di sebelah ini ada gambar mengenai unsur hiperbola horizontal pada pusat 0,0. Yang pertama kita mencari titik pusat. Pada pusat 0,0 itu tetap, yaitu pusat 0,0. Selanjutnya titik fokus, yaitu F1 dan F2. Nah, F1 itu di sebelah kiri, maka C-nya bernilai negatif C, maka fokusnya di C,0. Selanjutnya ada fokus 2 itu C,0. Selanjutnya ada puncak. Ini yang A sama dengan puncak 1 dan B itu sama dengan puncak 2. Puncak 1 itu di sebelah kiri, maka bernilai negatif A,0. Dan puncak 2 itu di sebelah kanan, maka bernilai positif, yaitu A,0. Selanjutnya ada sumbu utama. Sumbu utama di sini sama dengan sumbu E yang memiliki rumus AB itu sama dengan 2A. 2A itu diperoleh dari A ke titik pusat itu A dan B ke titik pusat itu A, maka kalau digabung menjadi 2A. Selanjutnya ada sumbu sekawan. Sumbu sekawan itu sama saja dengan sumbu Y, yang dimana rumus CD itu sama dengan 2B. Nah, selanjutnya ada persamaan direktris, yaitu persamaan direktris ada G1 dan G2. G1 dan G2 ini sebagai permisalan. Nah, G1 dan G2 itu sama dengan X sama dengan plus minus A kuadrat per C. Selanjutnya ada latus rectum. Latus rectum berumus 2B kuadrat itu sama dengan A. Selanjutnya ada asimptot. Asimptot atau Y. Asimptot atau Y. Maka berumus plus minus B per AX. Selanjutnya ada eksentrisitas, yaitu rumus E sama dengan C per A. Nah, selanjutnya yang kedua ada unsur hiperbola vertikal pada pusat 0,0. Sebenarnya unsur hiperbola vertikal dan horizontal itu sama saja, akan
Yang keempat yaitu ada sumbu utama. Sumbu utama pada hiperbola horizontal yaitu terletak pada sumbu X, yaitu rumusnya ada AB. AB ini 2A seperti yang dijelaskan oleh Sabila tadi. 2A karena pada A pada titik 0 itu bernilai A dan B pada titik 0 itu bernilai A, maka digabung menjadi 2A. Terus yang kelima ada sumbu sekawan. Sumbu sekawan itu yang ini pada hiperbola horizontal yaitu ada sumbu Y, yaitu ada CD sama dengan 2B sama seperti yang tadi. Terus yang keenam itu ada direktris. Direktris itu yang D1 dan D2. Rumusnya yaitu ada X sama dengan P plus min dikali A kuadrat per P. Yang ketujuh itu ada rectus rectum dengan rumus 2P kuadrat per A. Yang kedelapan itu ada asintot. Rumusnya Y min B sama dengan plus min B per A kali X min P. Terus yang kesembilan itu ada eksentrisitas dengan rumus E sama dengan Y per I dengan E lebih dari 1. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk hiperbola vertikal pada titik pusat P, Q. Yang pertama ada titik pusatnya yaitu P, Q. Terus yang kedua ada titik fokus. Fokus yang pertama yaitu P, min C, dan fokus yang kedua itu ada P, plus C. Yang ketiga yaitu ada titik puncak. Titik puncaknya yang pertama yaitu P, min A, yang kedua yaitu P, plus A. Yang keempat itu ada sumbu utama. Sumbu utama pada hiperbola vertikal yaitu ada sumbu Y yang ini, yaitu AB sama dengan 2A. Terus yang kelima ada sumbu sekawan. Sumbu sekawan itu pada hiperbola vertikal itu adalah sumbu yang X dengan rumus CD sama dengan 2B. Terus yang direktris itu rumusnya Y sama dengan P plus min A kuadrat per T. Terus yang ketujuh rectus rectum itu 2B kuadrat per A. Terus yang kesembilan ada yang kedelapan ada asintot dengan rumus Y min P sama dengan plus min A per B kali X min P. Yang kesembilan ada eksentrisitas dengan rumus E sama dengan C per A dengan E lebih dari 1. Nah, ini tadi penjelasan mengenai unsur-unsur hiperbola. Nah, selanjutnya akan ada penjelasan mengenai persamaan hiperbola yang akan dijelaskan oleh teman kami selanjutnya. Bye-bye! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Baik, di sini kita akan membahas tentang persamaan hiperbola horizontal pusat 0,0. Oke. Bisa teman-teman lihat di gambar berikut. Nah, ini adalah gambar hiperbola. Nah, untuk 0 itu sebagai titik pusatnya, jadi titik pusatnya sebagai 0,0. Dan di sini ada F1. F1 adalah titik fokus. Nah, titik fokusnya ada dua teman-teman, titik F1 sama F2. Untuk F1 itu rumusnya itu min C,0 dan F2 C,0. Nah, untuk yang A1 ini adalah titik puncaknya ya teman-teman. Jadi titik puncak itu juga dua, A1 sama A2. Nah, untuk nilainya itu ada min A,0 untuk A1-nya dan A2-nya A,0. Oke. Nah, teman-teman, di sini ada tambahan lagi, itu namanya garis asintut. Nah, garis asintut bisa dijelaskan seperti ini. Nah, ini dinamakan garis asintut. Oke. Nah, untuk persamaan hiperbola dari gambar tersebut bisa dilihat sini X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, untuk cos atau titik puncaknya yaitu yang A tadi. Untuk A1-nya adalah min A,0 dan A2-nya A,0.
rumusnya yang paling hijau itu F1 min C,0 dan F2 C,0. Nah, untuk persamaan garis asinkron ini penting ya teman-teman. Itu adalah Y sama dengan plus minus B per A X. Jadi itu adalah persamaan hiperbola horizontal pusat 0,0. Sekian, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, kembali lagi dengan saya. Jadi pembahasan kali ini adalah persamaan hiperbola horizontal dengan titik pusatnya P, I. Oke. Untuk titik pusatnya adalah P, I, maka rumus F1-nya menjadi P min C, I dan untuk F2-nya P plus C min P plus C, I. Nah, untuk fokus A itu jadi P min A, I dan B plus A min I. Nah, untuk rumus persamaan hiperbola yaitu adalah X min P kuadrat per A kuadrat min Y min A kuadrat per B kuadrat banding 1, atau teman-teman bisa menggunakan yang coba ini B kuadrat buka kurung X min P tutup kurung kuadrat min A kuadrat Y min I kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Oke, sekian pembahasan kali ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Halo, selamat siang. Di sini saya Desi Landayani. Saya akan menjelaskan mengenai persamaan hiperbola. Sini ada persamaan hiperbola vertikal dengan pusat 0,0. Sini ada grafiknya. Sini ada 0. Dan sini sebagai titik pusat yaitu 0,0. Ada titik puncak yaitu A dan B. Sini titik puncak A yaitu 0, min A. Dan di sini ada titik puncak B yaitu 0, A. Sini ada F1 sebagai titik fokus yaitu 0, min C. Yang kedua ada titik fokus F2 yaitu 0, C. Di sini untuk keterangannya yaitu titik pusat tadi 0,0, titik fokus F1 0, min C, F2 0, C, titik puncak A yaitu 0, min A, yang B 0, A. Persamaan hiperbola ada Y kuadrat per A kuadrat min X kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Bisa juga menggunakan rumus B kuadrat Y kuadrat min A kuadrat X kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Sekian, terima kasih. Kembali lagi bersama saya Desi Landayani. Saya akan menjelaskan mengenai persamaan hiperbola vertikal dengan titik pusat P, I. Di sini ada titik pusatnya yaitu P, I. Titik fokusnya juga yaitu F1 dan F2. Titik fokus F1 yaitu P, I min C. Titik fokus F2 yaitu P, I plus C. Titik puncaknya ada A dan B. Titik puncak A yaitu P, I min A. Titik puncak B, P, I plus A. Persamaan hiperbolanya ada Y min P kuadrat per A kuadrat min X min I kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Bisa juga menggunakan rumus B kuadrat Y min P kuadrat min A kuadrat X min I kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Ya, terima kasih. Di sini ada gambar dengan diskriminasi lebih dari 0. Jika diskriminasi lebih dari 0, maka berpotongan di 2 titik. Lalu, jika diskriminasi sama dengan 0, maka titik bersinggungan. Terus, jika diskriminasi kurang dari 0, maka titik tidak berpotongan atau tidak bersinggungan. Lalu langkah-langkah menentukan kedudukan garis terhadap hiperbola akan dijelaskan oleh Janet. Jadi langkah-langkah untuk menentukan kedudukan garis terhadap hiperbola yang pertama dengan menstitusikan garis hiperbola sehingga membentuk persamaan kuadrat. Di sini ada rumus yaitu AX kuadrat ditambah BX plus C sama dengan 0. Dilanjut langkah kedua yaitu nilai Y yaitu diskriminasi. Di sini juga ada rumus dari diskriminasi yaitu D sama dengan B kuadrat min 4AC. Setelah selesai dari langkah 1 dan 2, lanjut nilai Y dicocokkan dengan kedudukan garis dengan hiperbola tersebut.
Setelah kita mempelajari mengenai materi hiperbola, sekarang ada contoh soal mengenai hiperbola. Yang pertama ada soal tentukan unsur-unsur hiperbola dengan persamaan x kuadrat per 16 min y kuadrat per 9 sama dengan 1. Nah, kita harus menentukan D1, yaitu x kuadrat plus 16 min y kuadrat per 9 sama dengan 1. Kalau D2-nya diketahui kita harus menentukan pusat, lalu ada fokus, lalu puncak, direktris, asimptot, focus rectum, dan eksentrisitas. Yang pertama kita harus mengerjakan mencari A, B, C-nya terlebih dahulu. Di sini A kuadrat itu sama dengan 16 atau letaknya di sini. Nah, kita mencari A, maka akar 16 itu sama dengan 4. Selanjutnya ada B kuadrat itu sama dengan 9, maka B itu sama dengan 3. Lalu mencari C. C kuadrat itu sama saja dengan A kuadrat plus B kuadrat. Maka A kuadratnya 16 dimasukin ditambah dengan 9 sama dengan 25. Maka C itu adalah akar dari 25, maka hasilnya adalah 5. Selanjutnya mencari titik pusat. Titik pusatnya di 0,0. Lalu titik fokusnya fokus 1 itu min C, 0, tinggal dimasukkan min C, maka min 5,0. Selanjutnya fokus 2 nya C, 0, maka 5,0. Selanjutnya ada puncak 1. Puncak 1 min A, 0, A 4, maka min 4,0. Selanjutnya puncak 2 A, 0, maka 4,0. Nah, selanjutnya akan dikerjakan oleh teman saya. Terus yang B ini kita mencari direktris. Direktris itu rumusnya X sama dengan plus min A kuadrat per C. Maka plus min A kuadrat A itu adalah A kuadrat per 5. Maka ini ada dua, yaitu yang pertama itu ada 12 per 5, yang kedua itu ada min 15 per 5. Yang E itu ada asimptot, rumusnya yaitu ada Y sama dengan plus min B per AX. Maka plus min B nya itu nilainya 3 per A itu 4 X. Kedua yaitu 3 per 4x, yang kedua ini 3 per 4x. Yang ke F itu adalah focus rectum, rumusnya 2b kuadrat per A. Maka 2 kali b kuadrat 9 per A nya 4, maka 18 per 4. Kita sederhanakan jadi 9 per 2. Yang ke-9 yaitu ada eksentrisitas, rumusnya E sama dengan C per A. Maka E sama dengan C nya bernilai 5 per A, A nya yaitu 4. Maka